enggak, bear his cross, mengangkat cross atau salib, memikul salib. Ya. Salib itu apa sih? Salib itu kan, kalau dalam hubungannya dengan Yesus, tempat di mana dia dipaku. Apanya yang dipaku? Tubuhnya dia yang dipaku di sana. Nah, ini berbicara tentang kedagingan kita ini, desire kita, pikiran kita yang nggak benar, mesti dipaku di kayu salib. Kita mesti setiap hari die to self, mematikan diri kita. Amin, saudara. Kita jangan doa, Tuhan, tolong dong, hancurkan ini hawa nafsu. Nggak bisa. Tuhan mau kita, you must bear, engkau mesti memikul salibmu. Bukan cuma mikul salib, tapi come after me, follow me. Artinya apa yang Tuhan mau mesti dituruti. Nah, banyak orang mau menjadi pelayan Tuhan tapi saya nanya dewe. So, I do it kalau convenient, I do it kalau it's likable, kalau aku suka. Gak bisa. Ya, kita sebagai servant ya harus ikut. Ada amin, saudara. Ya, makanya itu Tuhan gak cari cuma orang yang mau seenaknya aja, tapi dia cari orang yang serius benar-benar. Ya, saudara mungkin pernah masuk jalan tol ya, semua udah pernah. Ada yang ikut teman ya, ada yang suka shopping, ya, ada yang suka ke mall di sini, ada yang suka belanja elektronik like myself. Ya, yang perempuan mungkin suka apa? Ini dia, clothing atau jewelry ya. Tapi ada satu common thing, ada satu hal yang normal, satu hal yang merupakan ada di dalam setiap ini. Apa itu, saudara, namanya? Price tag. The price tag, ada harganya. Anda masuk tol aja mesti bayar. Anda makan mesti bayar. Anda mesti tidur bayar. Di sini ada yang ke Amerika nggak bayar. Saya dulu ke Amerika nggak bayar, orang tua saya yang bayar. Sekalipun Anda nggak bayar, tetap somebody must pay for it, right? Dari lahir, begitu kita brojol keluar, setiap waktu kita ini bayar. Nggak percaya? Waktu Anda lahir, orang tamu bayar kamu lahir. Waktu kamu udah gedean atau nyusu, orang tamu beli susu, beli popok, beli paket. Ada yang bayar, nggak ada yang gratis semuanya. Setuju ya? Ya. Saudara kemarin bayar nggak? Either bayar gas atau saudara bayar waktu saudara, atau bayar waktu saudara mestinya tidur, sekarang saudara mesti datang. You must pay, you must, you know. Tapi bayar selalu nggak diungkapkan dalam arti uang. Ya. Bisa juga bayar itu in terms of exchange, mengganti sesuatu, betul nggak? Waktu saudara ganti, uang saudara ganti dengan sesuatu. Ya. Karena itu di dunia ini nggak ada yang namanya no such thing as freelance. Semuanya mesti bayar. Saudara mesti exchange something. Betul nggak, saudara? Ya. Saudara dari Indonesia ke Amerika, dari Amerika habis ini apa? Sekolah. Habis sekolah saudara cari kerja. Tetap saudara mesti pakai semua itu untuk hidup. Gak ada yang gratis di dunia. Yang gratis cuma satu. Negeri surga. Hanya kasih karunia Tuhan yang gratis. Gak perlu kerja, gak perlu berbuat sesuatu. Kita diberikan kasih karunia. Nah, kita kalau mencoba menginjil orang, kita selalu menceritakan tentang hal yang baik-baik. Kau terima Yesus, hari ini kamu masuk surga. Kau terima Yesus, kau akan diberkati hidupmu. Gak salah, saudaraku. Amin. Kita terima Yesus, kita dalam Yesus masih diberkati. Tapi there's only one side of the coin, hanya satu sisi dari koin, saudara. Kita mesti menceritakan, karena kita udah gak enak ceritain satu sisi lainnya. Apa itu? With Jesus you get everything. But kira-kira apa isinya? Ada yang mau nebak kan? It will, let's read together. It will cost everything. Di dalam Yesus saudara mendapatkan sesuatu, kekekalan, righteousness, holiness, blessing after blessing, healings, anything. But also, itu akan membuat saudara it cost, atau apa bahasa Indonesia itu? Saudara akan kehilangan, atau saudara akan diambil juga segala sesuatu.
So kita nggak mau seperti followers orang yang bawa palem. Dulu waktu kecil saya masih ingat di gereja, kalau minggu palem, ada nggak? Seperti saya dulu. Kita cari pohon palem, rame-rame masuk gereja, begini. Gak ngerti ngapain suruh gini-gini. Tapi anak kecil paling seneng kan? Kita nggak tahu artinya. Only follower, karena the adults said so. But Jesus wants us to be disciple today. Kita mesti ngerti what we are doing. Amen? He will cost you everything. He will cost you everything. Are you ready? Saudara mau continue mendengarkan ini? It will cost you everything. Banyak orang Kristen taunya, oh dalam Tuhan enak ya. Kerjaanku semuanya lancar, keluargaku gak ada problem, semuanya. Sampai suatu saat problem mulai muncul satu persatu, mulai kelihatan. Are you follower atau are you a disciple of Christ? Ya, kalau follower ada problem langsung turn back, balik ke arah lain. Ini kan gue cari yang lain. Tapi kalau you disciple, you ready for the cost. Engkau siap untuk harga yang terpasang. Karena dia begitu mahal. Nah, saya bicara ini jangan saudara ngomong, wah, kalau itu saya mengajarkan keselamatan itu harus saya bayar. No. Different. Saudara sudah dibayar, sudah lunas dibayar, nggak perlu bayar. Tapi Tuhan ingin exchange yourself with Himself. Ngerti nggak? Kita ini masih belum sempurna, saudara. Nah, Tuhan mau give your filthy life to me, and I give my life to you. Ngerti nggak? Ya maksudnya bayar ini bukan maksudnya kita harus kerja bayar. Kita udah selamat, amin. Terima Tuhan, kita sudah beres. Tapi yang Tuhan mau, engkau kan belum sempurna. Kita ketidaksempurnaanmu padaku. Sehingga nanti aku akan berikan engkau righteousness. Aku akan berikan holiness. Tapi banyak orang Kristen kan mau straddle the fence. Tahu artinya? Mau satu kaki di sisi fence lain, satu kaki di fence lain. Satu di duniawi, satunya lagi di surgawi. Gak bersedia menyerahkan satunya ini loh. Gak bisa. You have to make good decision. You cannot just like those people, Hosanna, Hosanna, with the palm. Apa itu? Leave. Gak bisa. Saudara mesti ngerti why you doing it. Anda siap? To be His disciples? To be the ones who sold out for Jesus. Sold out. Artinya terjual full untuk Jesus. Hey, akhir zaman ini saudara. Ngerti gak? Kondisi akan makin sukar. How do you know that you are real disciples? When you are going through, ketika Anda melewati test of life. Setiap orang akan melewati test of life. Saudara jangan bilang, oh I'm okay, saya gak apa-apa. You will. If not today, maybe tomorrow. The test of life. To be sold out for Jesus. Let me ask you, how many of you ready? Kalau saya ceritakan, it will cost you everything. Can I ask you right? Really? Are you ready? Let's pray. Let's pray right now. Tuhan Yesus, kami mendengar Tuhan bahwa mengikut Engkau akan cost us everything. Akan mengambil semua dari hidup kami ya Tuhan. Karena kami ingin Tuhan, not just to become followers, bukan hanya pengikut, tapi kami mau menjadi disciples Tuhan, yang tahu persis kemana kami pergi bersama Engkau. Terima kasih Bapak. Ajar Tuhan, setiap kami yang mendengar hari ini menghitung harga dari mengikut Tuhan Yesus. Amen. Saudara, minggu depan kita akan mengingat kematian Tuhan, penderitaan. Kalau kita mau jadi seperti Yesus, siap nggak kayak gitu? Ya kan? Dihina, dicemooh, ditolak. Mungkin kita nggak ngalamin seperti orang-orang Kristen yang saat ini terjadi di Irak, dipenggal kepalanya. Tapi saudara mungkin mengalami penganiayaan, mungkin di kantor, teman-teman semua nggak mau dengan saudara karena iman saudara. Are you ready then? The cost of following Jesus to become His disciples. Verse 29 says, lest
Jangan sampai after he has laid the foundation, setelah dia menaruh fondasinya, and is not able to finish, nggak bisa menyelesaikan. All who see it began to mock him, saying, this man began to build and was not able to finish. Jangan sampai orang-orang, sekarang pun sudah ada orang yang diolok-olok. Itu yang namanya Kristen ya. Kayak gitu tingkahnya. Yang ngadepin masalah aja nggak bisa. Gitu mengusir setan. Dirinya aja diocok-ocok setan nggak bisa apa-apain. Jangan sampai kita mulai membangun sesuatu kehidupan rohani kita. Kita nggak bisa menyelesaikan, saudara. Saya buka-buka di internet tuh banyak juga sih kejadian yang aneh-aneh seperti ini, saudara. Gimana sih bangun jembatan kok bisa? Ini kan yang bangun arsiteknya hebat dong. Masa mencele gitu? Itu nggak sinkron itu. Artinya mereka membangun tanpa perhitungan yang tepat. Jangan sampai saudara sudah sampai di tengah-tengah ini nggak ada kesempatan lain, ya? Atau ini, saudara mau taruh anak saudara main di sini, ya kan? Nah ini anti theft ATM, ya kan? Ini kebalikannya, too comfortable ATM, sampai bisa duduk, ya kan? Tapi saya nggak ingin buat rumah kayak begini, saudara. Biarpun saya suka pohon, tapi nembus saya punya genteng. Mesti dihitung kosnya. Gedung ini, saudara, waktu mau dibangun, dikalkulasi benar. Amen? Ada kalkulasinya. Sehingga sampai 20 tahun, 30 tahun, gedung ini masih berdiri. Mungkin sampai 50 tahun ke depan. Wah, kalau di negeri kita sih banyak tuh gedung-gedung yang ambrol karena miscalculation. Nah, demikian sama dengan hidup kita. Jangan sampai, saudaraku, sudah kita mulai bangun-bangun, we lay the foundation. What is the foundation? Foundation kita apa? Christ is our foundation, right? Kita mulai membangun, kemudian orang bilang, iya, dia nggak bisa finish. Memang the question is this, could we finish? Bisa nggak sih kita selesaikan? Berapa di sini yang setuju kita bisa menyelesaikannya? Let me see, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So yang sisanya artinya nggak setuju. We cannot finish atau kira-kira. Berapa yang bilang mungkin ya, mungkin nggak? Hah? Nggak ada. Lu tadi yang nggak angkat tangan mau ngapain? Siapa yang bilang nggak? Tadi kan kira-kira. Enggak juga. Saudara bingung juga. Siapa yang bilang kita bisa finish? Kita ketemukan jawabannya di sini, saudara. Ibrani pasal 12. Ya. Saudara lihat di Ibrani pasal 12, kita lihat dikatakan, therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses. Dikatakan kita ini dikelilingi witness, orang yang melototin kita, saudara. Baik Kristen maupun non-Kristen, lihatin kehidupan saudara dan saya. Mereka mau lihat orang Kristen ini gimana sih hidupnya. Bilang haleluya, haleluya. Bilang Tuhan Yesus hebat. Bilang Tuhan Yesus itu luar biasa. Gimana sih hidup mereka? Kita di watch, ya kan? Let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us. Mari kita taruh semua beban, dikatakan. Dan dosa yang sering menjerat kita, dikatakan. And let us run with endurance the race that is set before us. Nah, sekali lagi ingat, banyak orang ngeliatin kita, saudara. Kita ini dikelilingin. Mereka mau tahu. Orang Kristen tuh kalau ngomong Tuhannya hebat tuh benar-benar nggak sih? Benar nggak, saudara? Orang kan sering seakan-akan mentes kita. Ayat selanjutnya kita lihat ini, this is the key. Looking unto Jesus. Mari kita baca sama-sama. The author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. This is the key. Bisa nggak sih we finish it? Di sini dibilang Yesus itu adalah siapa? The author. Dia itu yang nulis iman kita, saudara.
Bukan cuma dia yang memulai iman di dalam hidup kita. Dikatakan juga apa? Dia yang akan menyelesaikan. Haleluya saudara. Amen. So I hope ini akan membuat saudara hari ini confident. Can we finish the race? Huh? Sekarang udah confident belum? All of you. How many? Let me see your hands. If you ask, can we finish? Based on Hebrew 12, verse 2. Jesus, you said that. You are the author. Engkau yang menulis. Engkau yang memulai iman dalam hidupku. Engkau juga akan menyelesaikan iman itu. Amen. Tapi ada cost-nya saudara. Ada, kita mesti count the cost. Apa? What is the cost? Yeah, we'll see. What is the cost? Number one, dikatakan tadi, let us lay aside. Ya, taruh semua beban dan semua dosa yang menghalangi kita ini loh. Ya. Coba lihat ini saudara. Kalau saudara seorang pelari, gambaran seorang pelari itu ya, dia punya beban nggak sih? Coba lihat badannya sini, ada nggak? Dia, misalnya saudara mau lari dalam race, saudara takut nanti kehausan bawa air minum. Ada yang mau, belum lapar, belum makan, bawa sandwich, gandul-gandulin semua. Saudara akan terbeban, nggak bisa lari kenceng. Iya kan? Gak bisa. Loh kenapa? Bayangan race karena ini sesuai dengan firman Tuhan, dibilang kita pelari kan, run dalam race. Coba yang paling ini kalau bisa coba copot ini. Tapi ini kan enteng sekali ya nggak pakainya. Sepatunya enteng. Sudah tahu? Pelari punya sepatu enteng. Dia copot semuanya supaya apa? Dia bisa lari kencang. Ini sama, kehidupan Kristen kita juga gitu saudara. Kadang-kadang kita ini banyak tadi, straddle the fence. We try to do many things. Ingat nggak? Matius 19 ayat 16 cerita mengenai the young rich ruler, anak muda yang kaya. Ya kan? Dia tanya Yesus suatu hari, Yesus, Guru, apakah yang harus aku lakukan supaya aku bisa mempunyai hidup yang kekal? Yesus katakan apa? Nah, sini Yesus katakan, kau harus ikut Ten Commandment itu, ya kan? Dia sebutkan jangan membunuh, ya kan? Jangan engkau mencuri dan sebagainya. Terus dia bilang apa? Oh, semua itu udah aku lakuin. Apalagi yang kurang? Bayangin saudara, anak muda ini kaya luar biasa, hidupnya mengikuti setiap apa yang Tuhan katakan. God's commandment istilahnya. Yesus gampang aja, dia nyebut satu hal yang tidak tertulis di dalam commandment. Ini indahnya di sini. Dia menyebutkan satu hal, kita ini suka legalism, no? Ngajarin orang hidup lu kudus, hidup jangan begini, jangan begitu. Semua itu legalism. Nah, sometimes kita nggak melihat ada hal-hal yang tidak tertulis, tapi harus kita lakukan. Misalnya, kita harus menghormati orang tua, betul? Tapi ada hal-hal yang lainnya. Misalnya, kita nggak boleh kurang ajar sama orang tua. Ini nggak tertulis, ya kan? Dikatakan cuma engkau harus mengasihi orang tuamu. Tapi kita tetap harus lakukan. Nah, pelari ini juga nggak bisa. Anak muda tadi juga nggak bisa dia membawa semuanya karena dia senang dengan posesinya. Dikatakan di Alkitab, waktu Yesus bilang, tinggalkan semua harta milikmu. Ya, dikatakan apa? Berikan kepada orang miskin. Yesus nggak katakan masukkan ke gereja supaya gereja tambah kaya. No. Dia katakan berikan ke orang miskin. Rupanya ini orang kaya. Dia melakukan semua perintah-perintah Tuhan dengan baik. Tapi dia lupa kepada sesamanya yang miskin. Amen. Karena kita terlalu legalisme. Ya, hidup di gereja. Haleluya. Ikut ini dan itu. Tapi kita lihat saudara kita yang kekurangan, kita nggak tahu. Yesus katakan, ikutlah aku. Dan dia pergi dengan sedih karena banyak hartanya. Ini loh, banyak harta. Kita lari nggak bisa dengan segala macam. Amen. Terus dikatakan tadi dosa juga nggak bisa. Yang memberati dosa. Saya tanya, saudara, dikatakan let us. Ya, siapa yang harus melakukan?
Kita. Is that right? Kita ya. Jadi kita yang harus membuang weight dan kita harus membuang dosa itu. Amin? Ya betul. Karena Adam dan Hawa waktu berdosa, siapa sih yang membuat dosa itu sebetulnya? Si setan apa Adam? Teka-teki silang. Si setan membuat atau mendorong si Adam berdosa memang. Tapi yang berdosa siapa? Loh kok bisa Adam berdosa? Apakah si setan yang kasih dosa, masukin ke kanannya? Enggak. Dia yang membuka dirinya untuk dosa. Betul nggak? Karena itu Tuhan bilang seperti di sini, kita yang mesti buang dosa ini, saudara. Jangan doa lagi, Tuhan, ini ada dosa dalam hidupku, tolong buang Tuhan. Sehingga nggak bisa. Saudara yang harus bertobat. Amin. Kita harus bertobat. Kita nggak bisa minta Tuhan. Tuhan tuh kasih free will sama saudara dan saya, kasih kebebasan. Saudara mau bertobat mau enggak, Tuhan tetap mengasihi kita. Cuma ada konsekuensinya kalau nggak nurut. Ya. Jadi nomor satu, kita mesti buang semuanya. Hal yang kedua dikatakan, this is the cost. Let us again run with endurance. Tuhan cuma minta kita ini melakukan ini loh, saudaraku. Misi hidup kita dengan endurance, dengan tabah, dengan faithfulness. Just lakuin. Saudara punya misi sendiri, punya race sendiri. Saya juga punya race sendiri. Saudara nggak usah envy atau iri sama orang lain. Oh dia ternyata lebih enak, saya enggak. Masing-masing punya race-nya, saudara. Saudara nanti nggak akan dipertimbangkan berdasarkan orang lain punya concern. Saudara dan saya berhalangan sendiri masing-masing bersama Tuhan. Ada amin, saudara. Ya. Kalau saudara run, ya, saudara mungkin lihat this guy, saya mendingan kayak this guy. Saya dulu pernah mikir begini, kok enak ya, ini paling depan nih. Saudara pernah mikir nggak? Kenapa this guy paling depan? Hah? Tahu nggak? Karena paling belakang itu. Karena ini dibuat berdasarkan bundarannya dari racetrack tadi. Kalau semua dibuat sama, ya dia kalah. Jadi dia paling depan. Tapi belum tentu yang paling depan menang. Bisa sama-sama saudara start, maju duluan, tapi belum tentu. Dikatakan, mari kita ini melakukan misi kita. Ini loh, course-nya tuh, saudara stay di dalam misi atau course yang Tuhan berikan. Mungkin saudara saat ini sebagai pekerja, do it the best. Sebagai student, do it your best. Gak usah gimana-gimana. Saya sebagai minister, yeah, I do it my best. This is my race. Masing-masing punya. Dikatakan dengan endurance, itu yang penting. The key-nya adalah with endurance. Hari ini apakah kita punya endurance? Setia enggak dalam race yang kita lakukan bersama Tuhan? Orang kadang-kadang cepat quit. Saudara pernah baca berapa gereja yang tutup di Amerika setiap tahun? Itu angkanya mengagetkan, bukan puluhan, ratusan, saudara. I don't know exactly, tapi about 200 atau berapa. Gereja loh tutup, saudaraku. Imagine that. Saya nggak mau menghakimi orang, tetapi why? Why? Mungkin di Indonesia juga terjadi, mungkin di tempat-tempat lain terjadi, tapi why? Ada orang yang run the race, tapi nggak mau endure. Hari ini kita mesti mengerti. Tuhan cuma minta, setialah. Setia aja. Amin. Jadi setia aja. Siapa yang akan menyelesaikan semuanya? Siapa? Jesus is the finisher of our faith. Kalau Anda setia, just do your best and God will do the rest. And the third, dikatakan looking unto Jesus. Ya, looking unto Jesus, melihat kepada Yesus, fokus kepada Yesus. Ini cost saudaraku untuk fokus pada Yesus. Kita ini banyak macam-macam, internet lah, teman-teman, klub, banyak kegiatan untuk fokus ke Yesus itu zaman sekarang sulitnya minta ampun. Benar nggak? Kita duduk sebentar aja sudah kepikiran, email lah, ada yang senang Facebook, Twitter lah.
kita susah untuk fokus. Maksudnya apa? Fokus pada Yesus ini artinya kita bersandar sama Dia, kita berharap sama Dia, kita hidup selalu melihat kepada Yesus. Apa-apa revolves around Jesus. Ya. Kalau lagi kesulitan, number one is Jesus. Kalau Anda menghadapi problem, number one is Jesus. Ini aja yang harus kita bayar. Nomor satu tadi dikatakan, taruh semua yang menghalangi. Kalau kita mau jadi pengikut Yesus hari ini, menjadi mau disciple-nya Dia, singkirkan apa itu menghalangi saudara untuk ikut Tuhan. Gak peduli itu karir saudara, gak peduli itu pekerjaan saudara, mungkin keluarga tadi dikatakan. Gak peduli siapapun. Jangan sampai kita mengasihi something else lebih daripada Tuhan Yesus. Mari kita berlari di dalam endurance. Mari kita setia. Kalau saudara diberikan skill untuk melayani, saudara diberikan kesempatan untuk melayani, setia di sana. Ya. Tuhan katakan pada Yosua 1 ayat 7 dia katakan apa? Bertindaklah sesuai dengan perintah Tuhan, His commandment. Janganlah, don't turn from it. Jangan berubah dari situ. To your right hands and to the left. Jangan ke kanan dan ke kiri. Supaya apa? That you may prosper all the days of your life. Wherever you go, it says. Kemana Anda pergi? Jangan ke kanan ke kiri. Straight. Kalau Anda lari di dalam race saudara, mana ada pelari? Punya kesempatan. Lihat tadi mama, berhenti sebentar. Tinggalan dia. Dia lari fokus ke depan. Amen. Demikian juga kita fokus. Lari, pelayanan, apa yang Tuhan berikan. Hidup sesuai dengan firman, itu kita fokus. Lihat kepada Yesus. Manakala kita jatuh, kita nggak melihat kepada siapa-siapa, nggak blame siapa-siapa. Fokus on Jesus. Those are the costs. So remember all this. Count the cost. Berapa hari ini mau menjadi disciple Yesus? Amin. Count the cost. Jangan sampai saudara nanti kecelek suatu hari. Ya, jangan sampai kecelek suatu hari. Kita pikir, oh aku udah ke gereja, oh aku udah melayani, aku sudah ngasih persepuluhan. Taunya Tuhan bilang, aku gak kenal engkau. Bisa terjadi saudara, saya percaya itu bisa terjadi. Karena kita just following, kita mengikuti Tuhan, karena motif kita gak tahu kemana. Kenapa kamu ikut aku? Makanya tadi di awal kita mulai dengan ada orang banyak ikut Tuhan. Bukannya Tuhan senang, dia malah berbalik seakan-akan kayak review. Kalau engkau gak membenci semua yang kau punya, gak bisa jadi disciple. Count the cost. Mari kita renungkan. Count the cost. You know, anak-anak saya selalu bilang, kamu benar papi pendeta, tapi masuk surga urusan masing-masing ya. Kamu mesti terima Tuhan sendiri. Saya bilang sama mereka, jangan mentang-mentang saya ngerti firman, kamu terus langsung enak-enak. Gak bisa. Saya punya kapling sendiri di surga. Kamu punya kapling sendiri. Amin. Kita punya kapling kan? Kan yang kita bilang ya, banyak mansion buat kita. Mungkin lagi dibangun ya. Kapling-kaplingnya lagi dibangun mansionnya. Kita nggak bisa. Masing-masing mesti jalan di course-nya masing-masing. Let's count the cost. All the young men here. Engkau ikut Yesus. Engkau mau jadi disciple. Sudah kau count. Dihitung harganya. Dihitung baik-baik. Jangan sampai kita nanti suatu saat kecewa. Tapi the good news is this. Walaupun kita hitung count cost-nya, kadang-kadang kita pikir, wah, gak bisa Tuhan, gak bisa. Tapi the good thing is again, Hebrew 12 verse 2 says what tadi? Because looking at Jesus, the author and finisher of our faith. Itu aja deh. Kalau saya setia sama Tuhan, aku ikut ini semua. Tuhan sendiri akan menyelesaikan. Ini yang membuat saya jadi lega. Oh, rupanya aku gak perlu ngotot. Yang penting aku setia sama Tuhan, ikut aja.
Saya sudah tahu kosnya mahal, ya tahu kosnya mahal. Kalau saudara gini loh, kalau Tuhan tahu bahwa kita akan gagal, ya toh, jadi murid-murid, nggak akan pernah dia ngundang saudara menjadi murid, betul nggak? Dia cuma ngundang Petrus, Paulus, Matius, Markus, orang-orang itu aja. Sedangkan dari 12 disciples, mereka ada yang gagal nggak? Ada, ya kan? Petrus gagal, udah langsung. Siapa lagi? Semuanya gagal. Kenapa? Waktu dia disalib, semuanya kabur. Betul nggak? Gagal, berarti mereka sudah nggak punya iman sama Tuhan. Gitu aja. Setelah Tuhan bangkit, baru mereka kembali kumpul. Kan gitu ceritanya. Tapi waktu dia disalib, mana ada? Gak ada satu pun kan? Betul nggak? Gak ada satu pun, cerita mana? Di Alkitab dikatakan ada. Si siapa? Si Markus atau nungguin Yesus. Gak ada. Semuanya hilang. Dia tahu, saudara, harganya mahal. Dia tahu, sangat sulit untuk saudara dan saya mungkin ikut dia jadi disciple. Tapi Hebrew 12 ayat 2, ingat itu saudara. Bukan kita yang akan finish our race, but Jesus. Let's pray. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan setiap orang di sini mengenal betul-betul Tuhan apa yang kami lakukan, Tuhan. Bukan seperti orang yang bersorak-sorai entering Jerusalem. Hosana, Hosana, anak Daud. Oh, kami mengiringi Engkau karena motif kami salah. Kami memuji-muji Engkau, bukan kami tahu betul harganya untuk menjadi murid-Mu, Tuhan. Ya Tuhan, biarlah kami merendahkan diri. Kami mau dibentuk untuk menjadi murid Tuhan. Kadang-kadang kami merasakan sudah gak kuat. Kadang-kadang kami merasakan kami hampir putus asa, kami mau berhenti. Tapi di saat itu Tuhan, kami teringat di dalam Ibrani 12 ayat 2 Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang pertama-tama menciptakan iman itu bagi kami. Dan Engkau sendiri yang akan menyempurnakan. Terima kasih Tuhan. Engkau akan menyelesaikan the race. Kalau kami setia, maka hal-hal yang kelihatannya impossible, yang gak mungkin, menjadi mungkin. Terima kasih Bapa. Terima kasih Lord. Christ is enough for